tanpa saling menyakiti. Cinta tak begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang hari, sahabat peduli semua. Senang rasanya kembali lagi Wida akan menemani aktivitas Anda di program hari ini di Ragam Inspirasi. Dan kali ini Wida tidak sendirian ya sahabat peduli. Ada suaranya. Baik sahabat peduli, seperti sebelumnya tadi Wida sudah mengatakan, kali ini ada yang spesial di program Ragam Inspirasi di hari ini karena Wida tidak sendirian. Wida bersama Pung Ibu hadir di program acara Ragam Inspirasi hari ini. Silahkan Pung Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya tidak mendengar lagi dari telingaku? Kenapa Pung Ibu? Iya. Iya. Sekali lagi Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak terasa kita ketemu Iya. lagi. Alhamdulillah. Kali ini alhamdulillah Iya. masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kali ini kita akan bicara, kita akan diskusi bersama, Betul sekali. berbincang-bincang terkait indahnya pare-pareku. Iya, jadi tema apa hari ini kita Pung Ibu? Indahnya pare-pareku. Indahnya pare-pareku. Kita mau bicara terkait pare-pare. Wah, luar biasa. Bagaimana pare-pare ini bukan lagi menjadi daerah transit, Ya, tetapi sudah menjadi daerah tujuan. betul sekali. Kalau dulu selalu identik pare-pare itu daerah transit. Transit Jadi ya. kalau orang dari Sidrap, dari Pinrang, ya Ya. mampir di Pare-Pare cuma sekedar mampir. Jadi Mampir, kota singgah-singgah aja. Ya, kota persinggahan. Persinggahan. Tapi kali ini di masa sekarang ini tidak lagi. Iya. Pare-Pare sudah menjadi daerah tujuan. Wah, ternyata ya. Jadi memang Pare-Pare kita ini kota yang kecil, Iya. kota yang indah, Kota yang- kota semua fasilitas ada. Wah. Jadi kalau orang hidup di Pare-Pare, Iya. apalagi sekarang ini kan banyak anak kuliah di Pare-Pare. Iya. Ada Umpar, ada Stain, iya, ada iya. Amsir, ada Iya. pokoknya untuk hidup di Pare-Pare dia sudah bisa menjadi daerah kota pendidikan. Iya. Dia jadi kota niaga, Kota dia niaga. jadi kota wisata. Iya, baik. Ya. Nah, ini untuk hidup di Pare-Pare itu orang banyak duit, Iya. nyaman. Berarti nyaman. Tidak ada uang juga, nyaman Nyaman, juga. lebih Jadi nyaman juga. di Pare-Pare itu tidak ada uang, ada Ada uang, uang. kita tetap enjoy. Iya, betul sekali. Kita tetap enjoy. Nah, kalau kita tidak punya uang, ya tidak usah belanja yang mahal-mahal toh. Iya, semuanya serba ada. Serba ada. Kita mau makan yang murah ada prasmanan 13.000. Iya. Mau makan yang enak-enak ada ada juga. restoran, ada tempat warkop yang bisa Nah, ini kalau kita bicara Pare-Pare, Iya. banyak hal yang bisa kita jadikan dia kota yang nyaman. Nyaman. Kalau di daerah mana saja itu anak mudanya kadang Iya. tawurannya banyak, Orangnya tidak aman ya. begal-begalnya banyak.
Nah, kalau kita di Parepare, alhamdulillah, Alhamdulillah. tawuran itu enggak pernah kedengaran ya. Iya, Kita enggak pernah alhamdulillah. kedengaran ada orang tawuran. Palingnya demonya juga paling ke DPR, Iya, ke kantor betul. wali kota. Tapi kalau namanya tawuran antar kelurahan dengan kelurahan, Iya. antar kecamatan dengan kecamatan tidak ada. Wah, Jadi betul-betul Parepare ini adalah kota yang nyaman. alhamdulillah kalau begitu. Nyaman sekali. Sangat Nah, nyaman. saya kira ini kalau Nak Wida ini Iya, dulu kan kuliah ya. kuliah iya. Kuliahnya. Nah kalau di kuliah di Umpar ya. Iya, saya kuliah di Umpar. Di Kuliah di Parepare. Umpar. Nah enggak pernah kan di sana, enggak pernah kedengaran tawuran Ada yang- antara iya. Umpar dengan IAIN yang masih Sangat. bersebelahan. Sangat tidak pernah. Sangat tidak pernah. Begitu nyamannya kita di Pare. Tidak Iya. tidak ada hura-hura, tidak ada huru hara. Iya, betul Nah, sekali. tidak ada orang saling melempar satu dengan yang lain, tidak ada saling mencelakai satu dengan yang lain. Iya. Nah itu kenapa saya kemudian mengambil materi ini terkait Parepare. Iya. Karena Parepare ini sudah menjadi kota yang sangat nyaman, kota mau orang pendidikan. Jadi orang tidak pusing-pusing lagi kalau mau kasih kuliah anaknya. Iya. Tidak perlu lagi harus ke Makassar. Betul. Kalau di Parepare ada sih sama sih juga, sama-sama mereka kuliah. Iya. Nah, terus kemudian kita mau bicara itu masih tahap kenyamanan. Di pendidikan apalagi Iya, kita betul. punya sekolah yang banyak, ada Alhamdulillah. perguruan tinggi kita yang banyak. Iya. Kemudian anak-anak remaja kita, anak-anak milenial kita ini bisa berkreasi Iya. apa saja. Jadi di Banyak. sini tumbuh mau dia apa namanya para wisatanya sangat banyak tempat spot-spot wisata yang bisa kita tempati. Nah ini perkembangan Parepare dari zaman ke zaman, dari Iya. dahulu sampai sekarang ini sangat banyak peningkatan yang kita alami. Ya mungkin kalau Nak Wida baru berapa tahun tinggal di Pare? Alhamdulillah saya lahir di Parepare. Lahir di Parepare. Artinya masa 10 tahun lalu kau sudah rasakan bahwa dulu kita di Parepare ini mau pergi kemana-mana masih susah. Sekarang ini Iya. orang mau santai-santai, tidak ada duit, ya kita Iya. kembali rotasi saja di pinggir pantai di situ duduk-duduk. Iya, betul. Mau makan yang tidak begitu mahal ya kita ke seputaran Senggol dan sekitarnya. Iya. Nah ini memang di Parepare. Nah kalau kita mau bicara Iya. sekarang ini kan semua orang anak-anak milenial maupun orang-orang yang orang-orang berumur seperti saya, kita selalu mencari juga spot-spot Iya, di mana-mana kalau kita pergi mau foto-foto. Iya, sebagai postingan media sosial. Di medsosnya itu Iya, kita media mau posting. sosial. Nah ini kalau kita di Pare kita bersyukur ini ya bukan saya memuji Pak Wali Kota Iya. dengan perkembangan yang sangat pesat ini. Iya. Kita di mana-mana bisa ambil spot. Kadang saya kalau spot-spotnya saya foto kemudian upload, biasa teman-teman saya bilang, di mana gini? Jadi orang baru tahu. Jadi ini sekarang ini, nah ini Parepare ini kita ke Jompi di hutan Jompi Iya. di mana-mana kita ambil spot semua indah. Alhamdulillah kalau begitu ya. Kita ke Tonrangan Riverside, Iya. apalagi. Jadi orang masuk ke Parepare langsung udah, aduh, cantiknya jadi Parepare, indahnya ini Parepare. Indahnya Parepare. Nah, ini kemudian kita harus mengimbangi. Jadi masyarakatnya harus menjadi masyarakat yang ramah. Tak boleh bilang masyarakatnya ditanya, umpamanya ada orang bertanya, jalanan ke Pindrang di mana, Bu? Iya. Di mana, Dek, jalanan ke Pindrang? Kau tunjukkan jalanan ke Sidrap. Atau kau tunjukkan jalanan ke Baru. Nah, padahal sebenarnya dia mau ke Pindrang. Iya. Nah, ini harus jadi, karena kota kita ini menjadi kota tujuan, Iya. kota yang sangat nyaman, sangat indah. Iya, Kemudian harus dengan penduduknya yang Ramah ramah. juga. Nah, ini kemudian saya mau bicara adik-adik milenial ini, anak-anak milenial. Iya, anak-anak kayak Wida ya. Kayak Wida ini pasti banyak temannya. Nah kalau Iya. sekali posting. Nah ini memang kita harus selalu memberikan edukasi. Iya, betul. Nah kalau mau posting carilah spot-spot yang bagus, Bagus. supaya ada bertanya di mana ini. Iya.
Orang kan biasa bertanya, di mana kayak ini? Oh kita ini. Apalagi sekarang ini di pinggir pantai itu di Cepak Galung itu mau lagi bikin masjid terapun. Aduh, saya tidak bisa bayangkan itu. Bagaimana bagusnya itu 10 tahun yang lalu itu saya mengangankan ada masjid di sana, masjid terapung. Ya. Saya masih di DPR, kita menginginkan lah. Alhamdulillah sekarang Pak Wali Kota langsung melihat bahwa ternyata memang di sini cantik. Iya. Dan nanti saya lihat itu kalau pasti banyak orang nanti mampir. Iya. Akhirnya banyak orang. Kita pergi di Parepare, nanti di Parepare kita sholat. Iya. Di masjid Terapunya di Parepare, aduh. Jadi sangat-sangat indah. Di Parepare ini kalau kita mau bicara itulah tadi persoalan pariwisatanya. Iya, betul. Alhamdulillah. Kemudian pendidikannya juga, alhamdulillah. Nah, baru kemudian kita mau bicara niaganya, kita mau bicara bagaimana ini Parepare. Iya. Kalau di Parepare itu sedikit uangmu bisa jadi senggol. Mau pakai baju baru. Ini kalau kemarin anak-anak cari baju putih, anak-anak kuliahan toh. Iya. Masuk. Kita harus pakai baju putih. Gampangnya itu tidak perlu kau pakai baju baru itu kalau mau aja kau baju putih, kau pergi disenggol saja. Disenggol. Gitu ya. Biasa kesenggol ya. Biasa dong. Pasti mencari kalau baju putih di sana nggak banyak sekali nak cakar tuh. Biar cuma 25.000 ada baju kita dapat, 50.000 kita sudah dapat baju. Nah kalau di tempat belanja yang nyaman, belanja yang murah, mau belanja yang mahal ada, belanja murah ada. Iya. Nah di Parepare ini banyak uang, oke, apalagi tidak ada uang saja, tidak banyak uang saja, Iya. sangat nyaman kitanya. Kalau kita mau bicara kalau di pasar itu, kita ke pasar banyak uang kita bawa cukup. Iya, alhamdulillah. 50.000 juga cukup nak. Apalagi kalau cuma bertiga di dalam rumahnya, ya kita beli ikan lah 20.000, beli macam-macamnya ya 50.000 juga jadi. Nah, jadi saya mau bilang begini, saya punya teman-teman nak. Iya. Di sahabat-sahabat saya itu dia bukan orang Parepare, dia orang Jawa lah, orang Makassar lah, orang dari Bona lah, semua kalau sudah tinggal di Parepare sepertinya tidak pulang ke kampungnya. Parepare dianggap tempatnya, dia menganggap Parepare kampungnya. Nah saya ini sangat bersyukur karena saya kebetulan orang Parepare. Saya sangat bersyukur semua orang yang tinggal di Parepare ini menganggap bahwa Parepare itu adalah kotanya. Kotanya, iya. Walaupun dia seorang pendatang. Walaupun dia seorang pendatang. Nah itu pendekatannya ini kan kalau kita mau bilang putra daerahnya. Kalau putra daerah kan orang selalu bertanya. Kadang orang bertanya sama saya, apa gitu kalau putra daerah itu pun ibu, bagaimana kriterianya? Iya. Saya bilang kita beberapa pendekatan yang kita bisa pakai. Kita bisa pakai dia lahir di Parepare. Dia orang Parepare, itu dari Parepare, dia besar sekolah di Parepare seperti Nak Wida toh, tinggal di Parepare, sudah lahir di Pare, sekolah dan bekerja. Iya, betul. Nah, itu ya dia sudah itu orang Pare itu dia. Kemudian kalau dia keturunannya memang orang Pare. Iya. Walaupun dia tidak lahir di Parepare, dia lahir di saya. Adik-adik saya tidak banyak lahir di Pare, anak saya juga tidak ada lahir di Parepare, tapi dia orang Parepare. Iya, betul. Karena saya orang Parepare. Iya. Saya orang Baju Kiki kan, berarti saya orang Parepare. Nah, kalau kita bicara itu, tetapi saya sangat bersyukur nak, ini kita ini semua menganggap orang yang tinggal di Parepare ini adalah keluarga besarnya kita. Kita orang Parepare. Itu tidak lagi membedakan. Kalau ditanya orang, orang apa kina? Orang Parepare. Saya lahir di Pare, besar di Pare. Nanti kalau bertanya selanjutnya, tapi kita keturunannya orang tua atau orang apa? Baru itu baru itu beda ya. Baru kita bilang itu, saya orang tua orang Sidrap, orang Bone, orang Jawa, orang Nrekan. Tetapi penduduk Parepare ini sebenarnya tidak lagi, kalau kita mencari itu orang asli Parepare, aslinya maksudnya mamanya orang Baju Kiki orang Parepare, bapaknya orang Parepare, nenek moyangnya tidak sebegitu banyak Mina, karena penduduk aslinya juga ini Parepare membaur juga seperti umpamanya saya. Iya. Nah,
saya ini saya tidak kawin dengan sepupuku, tapi saya ada sepupuku nak kawin dengan sepupunya Ji. Juga, ya. Toh, jadi orang tuanya juga kawin sepupunya juga dari orang juga. tuanya. Jadi dia betul-betul kalau dibilang, jadi saya biasa anu sama keluarga. Saya ini bukan asli Parepare. Iya. Karena kalau melihat Melihat. ibu saya bukan orang Parepare. Iya. Bapak saya yang Parepare. Parepare. Nah, apa-apa aku di Parepare. Jadi saya menganggap masih tetap, nah tetapi keuntungannya kita ini bermasyarakat, Iya. karena orang Parepare ini, orang Bacuki utamanya ini yang penduduk asli semua Iya. bisa membaur di luar. Jadi kalau masuk itu ada mi kawin dengan orang Entrekang, ada mi Ada. kawin dengan Sidrap, ada mi Sidrap, kawin. iya. Karena memang sesungguhnya kita ini ada di hubungan pertalian darah sebenarnya. Betul. Kita Jadi, sama-sama saudara sama sebenarnya. saudara. Jadi nah ini kalau kita di Parepare orang merasa nyaman. Iya. Saya punya teman-teman itu kalau dia, saya kayaknya kalau di Parepare ini pun ibu, anu kayak Tommy kampungku sendiri. Iya. Apa kampung? Jadi dia merasa nak bahwa ini kampungnya ini Parepare. Nah, ini kenapa kemudian kita ini semua masyarakat harus menjaga keutuhan ini. Kita harus betul-betul menikmati keindahannya. Di Parepare ini nak, kalau kita kedatangan tamu, saya suka kedatangan tamu. Iya. Tiba-tiba ada teman saya mau ke Toraja, yang mampir dulu di Parepare. Biasa kalau orang bilang, biasa anak-anak saya bilang begini, bagaimana tuh Pung Ibu kalau ada tamu tak? Apa yang kita cepat? Dia gampangnya itu nak. Iya, semua ada. Semua ada. Mau tidak keluar, kah saja dijual beli Parepare. Iya. Cari makanan apa yang Di langsung. Facebook ada. Atau karena langsung saya bawa ayo kita ketemu di kita ketemu di teras Empang, kita Iya. ketemu di Resa, kita ketemu banyak tempat yang Banyak bisa kita sekali. tempati. Betul. Nah, ini kalau kemudian kalau banyak juga kan kalau tiba-tiba jangan Pung Ibu makanan rumahanmu. Oke, kita makanan rumahan. rumahan. Ya kita prasmanan. Iya. Dan Parepare ini nak, saya selalu bilang begini, betul-betul ini Parepare ini nak, kota nyaman orang mencari rezeki. Iya. Kota nyaman orang berinteraksi satu dengan yang lain. Iya. Walaupun kita kalau ditanya-tanya apa itu kebudayaannya Parepare, ya kebudayaannya sama aja dengan kebudayaannya orang Bugis. Bugis, Karena iya. kita ini orang Bugis. Orang Bugis memang. Nah kalau ini sekarang ini nak, ini spot-spot yang ada, Iya. bisa kita jadikan tempat untuk berfoto-foto, kita tempati rekreasi, walaupun Betul. rekreasinya murah. Parepare itu sebenarnya kalau kita mau happy ya, Happy ya, rekreasinya sangat- tuh sangat mudah, iya. sangat mudah, baru kemudian sangat murah nak, nggak Iya. perlu. Kalau banyak-banyak uang kita ke Toraja, Iya. kita ke Malino. Tapi kalau sekedar di musim pandemi ini, Iya, di musim tidak, pandemi iya. ini, nggak perlu lah kita jauh-jauh. Betul. Kita seputaran-seputaran saja, kita duduk-duduk. Iya. Di Cempai sekarang berkembang ya. Cempai juga Oh, sementara pembangunan. pembangunan di situ tempatnya orang aduh, kalau kita ke sana nak, karena sekarang PPKM sampai Iya. jam 9 Ji. Sore-sore kita sudah keluar semua, jam 8 pulang. Begitu menurut saya nak, begitu. Iya. Kita juga ini masyarakat patuh dengan keadaan-keadaan yang ada. Iya, betul. Nah, ini kalau kita mau anak-anak remaja apalagi. Remaja-remaja kita ini nak, anak-anak milenial kita Iya. mau musik akustik ada, Iya. mau musik elektro banyak, Banyak. cahaya-cahaya banyak. Banyak Jadi juga. kalau sekedar untuk menghibur diri, saya kira Parepare ini tempatnya. Iya. Dan menurut saya nak, Parepare ini sangat apa ya, sangat pokoknya nyamannya itu luar biasa, karena di sini tidak ada kericuan. Iya. Polisinya berfungsi, tentaranya berfungsi, tidak ada, jadi tidak ada. Saya juga apa ya, selalu, padahal dulu kan itu nak selalu identik Parepare itu kota Pak Bote, kota apalagi kalau di sekitaran pelabuhan ya. Iya. Dulu itu Dulu, image-nya sangat jelek, image-nya Parepare. Tetapi sekarang ini nak, Mulai aduh, perlahan membaik image-nya. pokoknya sekarang nak, orang memang nyaman kalau ke Iya. Parepare. Semua orang mengaku itu bahwa ke Parepare. Saya punya kemenakan cucu-cucu saya di Makassar kalau kita ke Parepare dulu ya, nginep 2 malam 3 malam. Dia merasa menikmati. Jadi kalau sudah ke sini dia sudah diprogram. Kita makan malam,
di ikan tuin-tuin Bu, Iya. Ibu. Besoknya kita makan paleko, dengan Wisata kuliner fasilitas. juga, iya. Dan di Parepare kan sebentar 2 jam kita sudah bisa keliling-keliling Parepare. Keliling Parepare. Mau ke Lapak Dek, mau Dari ke ujung ke ujung. dari ujung ke ujung, tidak ada yang jauh, semua dekat. Jadi Iya. betul-betul Parepare ini saya menganggap Parepare memang ini kota yang indah, kota nyaman. Kalau melihat perkembangan daerah-daerah lainnya, kita berbangga Iya. punya Parepare. Iya. Memang kita punya Parepare yang sangat ini di sini kalau anak gadis pulang malam dari kerja ya kan, Iya, kita ini kita ini perempuan selalu kan identik kalau pulang malam, bahaya itu kalau pulang malam. Iya. Padahal sebenarnya bisa saja dia pulang malam karena dia kerja toko, Iya. tapi pulang karena PPKM ya. PPKM, Nah, iya. nah ini sekarang ini kita nikmati. Nah ini untuk spot-spot lomba foto keluarga yang nyaman, yang happy dengan anak, dengan melatar belakangi foto-foto indah yang ada. Nah, kalau sekarang ini kita ini bikin tetap di nuansa 17-an ini Iya, nuansa kemerdekaan. nuansa kemerdekaan, kita tetap bikin kegiatan-kegiatan walaupun kegiatannya itu tidak lagi harus berkumpul, Iya. tidak lagi harus gerak jalan banyak orang, tidak lagi seperti itu, tapi ada juga kegiatan dilakukan Kegiatan yang, dan tidak begitu mengundang orang, Iya. prokesnya terjaga. Ya kan seperti saya ini di Wanita Islam, Iya. bekerja sama dengan komunitas Pak Jepen saya ini, kita bikin lomba ya melalui melalui Facebook. Ya, Ah, melalui virtual, secara ya, virtual. jadi saya itu saya pikir kemarin itu saya kan ini orang Gate, tetapi kan anak-anak remaja kita ini semua ini anak-anak milenial semua Iya. ini paham. Saya bilang bagaimana caranya kita lomba, Iya. semua orang lihat. Jadi bilang di Facebook Pung Ibu. Jadi mereka itu ambil gambar Betul. baru ke Yang mana? waktu masih Pak Sengkatu wali kota, Iya. kita dapat murid. Iya. Iya. Masih SD. Terlalu Nah, ini memang ini akan kita kembangkan karena kita Parepare ini tidak punya Iya. ada tarian khususnya. Iya, Punya semoga. tarian Jepang inilah yang kita Iya. jadikan. Oke, Pung Ibu. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11:52. Sudah sisa 2 menit. Iya. Jadi saya buka dulu sesi Ada. pertanyaan. Oh, ada pertanyaan ya? Siapa tahu belum ada sih Pung Ibu. Tapi siapa tahu ada yang baru mau bertanya. Ya, oke. Di via telepon boleh juga. Atau di via WhatsApp atau komen di siaran langsung kita di Ya. Facebook. Boleh silakan bertanya untuk sahabat peduli yang mau bertanya mengenai keindahan-keindahan Indahnya kota apa? Parepare kita. Keunggulannya ini jadi memang ini nak. Iya. Saya bilang begini. Iya. Wali kota kita ini memang suka yang indah-indah. Iya, alhamdulillah. Suka jadi di mana-mana. Coba ini kayak kemarin ini saya mau pengen sekali foto di depan kantor wali kota dengan ada ornamen Oh, di iya, depannya. iya, iya. Di Banyaknya. kapan waktu sih kita bisa foto di sini kan? Takut juga kita karena kendaraan kan Iya. kencang-kencang. Nah, Di sana kencang sekali kendaraan. terus di Capak Galung itu yang patung kuda.
Oh iya, Aduh, betul, Bu. cantik. Yang pinggir pantai Yang itu pinggir Pung Ibu. pantai. Pokoknya nak di mana-mana nih. Biasa anak-anak saya bilang, enaknya Tommy kalau kita ke Parepare, Iya. banyak sekali tempat foto-foto. Spot fotonya. Jadi saya itu biasa nak kalau arisan-arisan keluarga, Iya. yang dari Wajo, dari Sidrap, selalu saya ngajak. Ya kita di Parepare lah. Soalnya Iya. di Parepare banyak tempat spot-spotnya, Spot foto, bisa iya. foto-fotonya dan sebagainya. Dijadikan kenang-kenangan juga. Jadi Parepare itu nak kalau kita tidak perlu membayar banyak untuk happy, Iya. tidak perlu. Betul. Kita di pinggir-pinggir pantai saja kita duduk-duduk, Iya. lihat-lihat pantai, aman misi. Iya. Kita masuk di tolerangan represent foto-foto. Ada lagi perasaan-perasaan Iya, happy nak. Jadi menurut saya ini memang ke depan ini Parepare kita ini anak-anak milenialnya Iya. kita ajari anak-anak milenial ini kita arahkan dia kegiatan-kegiatan yang positif Iya, betul sehingga Parepare ini akan menjadi kota tetapi dia berbudaya. Dan dia punya karakter yang berbeda dengan daerah-daerah lain. Kita ini betul-betul kota yang saya selalu bilang begini. Parepare ini kan Indonesia kecil. Betul. Indonesia kecil kan ada di sini ada Jawa, ada Kalimantan, iya. ada Semua Sumatera, bercampur di semua nak jadi dia Indonesia kecil. Iya. Walaupun kita ini cuma 4 kecamatan, 22 kelurahan, kelurahan. tetapi kita saling mengenal satu sama lain. Iya. Nah, alhamdulillah. Nah, ini mungkin ke depan ini Parepare ini kita akan mengemasnya dengan Iya. lebih apik lagi, Betul. sehingga kita lebih nyaman, lebih lagi. Iya. Nah, ini saya kira ini Parepare memang sudah menjadi daerah tujuan Iya. dengan anak-anak mahasiswa kita ini. Nah, ini anak-anak mahasiswa dari luar Iya. yang bukan tinggal di Parepare orang tuanya. Iya. Nah, jadi dia banyak kan lagi dia kos di sekitar. Iya. Jadi semakin ekonomi bergeliat. Iya. Jadi memang betul-betul Parepare ini Pak Wali Kota itu kan selalu mencanangkan Iya. kota industri tanpa cerobong asap. Iya. Iya. Jadi dia kota industri tetapi tidak Tanpa punya, cerobong asap, tidak iya. ada cerobong asapnya. Jadi Iya. artinya dia bergeliat Iya, dan semua walaupun, orang iya. semua orang bisa mencari uang. Iya, betul sekali. Saya sebenarnya kalau kita mau bicara Parepare nak Sangat panjang Pung Ibu. sangat panjang nak. Nah ini ibu-ibu ini perempuan-perempuan kita ini sebenarnya yang merasa nyaman itu tinggal di Pare. Iya. Perempuan-perempuan kita ini. Nah kita ini sisa bagaimana mengarahkan anak-anak kita, bagaimana anak-anak itu diajari sopan santun, bagaimana mungkin ke depan kita akan bicara bagaimana Parepare ini kita bawa ke hal yang jauh lebih bagus Jauh lagi. lebih bagus Kita lagi. akan diskusi lebih panjang. Nah, Iya, ini betul Pung Ibu. sudah jam 12 Iya, Nah. ini sudah lewat 56 menit. Baik, itu tadi pesan-pesan juga atau bisa dibilang Pung Ibu saran juga ya untuk Iya. Parepare ke depannya. Ke depannya. Nah, Iya. ini menurut saya nak Parepare ini betul-betul kita menjaga keharmonisan yang Iya, ada di Parepare. Kita menjaga bagaimana Parepare ini betul-betul orang nyaman kalau anaknya dikirim ke Parepare Iya. kuliah, orang Tanpa tuanya khawatir. orang tuanya tidak khawatir Iya. bahwa Parepare itu memang aman. Nah, ini memang Parepare ini nyaman, dia indah, dia indah Iya. dan nyaman untuk kita semua. Iya, Jadi ini slogannya Parepare itu Parepareku, Parepareta, Parepare kita semua. Jadi kita semua jagai Parepareta karena kita hidup di Parepare. Parepare. Iya. Iya, Oke, betul saya kira Iya. aduh banyak mau dibicara nak tapi Iya. Waktu yang telah waktu mengikat kita. Iya, nah. Ya saya kira nak saya bicara Parepare mungkin masih banyak hal yang kita mau ungkap bicara bagaimana keindahannya di mana-mana saja keindahannya itu. Iya. Saya kira ke depan kita akan banyak berbicara terkait keindahan Keindahan Parepare. Parepare, betul, ya. Saya mau bilang kalau ada yang tidak berkenan di hati, Iya. saya mau maaf. Iya. Kemudian terima kasih kalau mendengar dan
bisa mendengar siaran ulannya lagi. Iya, Kita nanti. punya tayang ulang. Iya. Ya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga Pung Ibu juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, nah. Amin. Nah, Iya, untuk itu sahabat peduli, ini tadi Iya. ada tentunya bincang-bincang kami bersama Pung Ibu dengan tema indahnya Pare-Parekus. Iya, nah, Semoga ya, saya bisa. kira, Iya. saya kira mudah-mudahan tayangan ini Iya. berkenan dan kita akan ketemu kembali. Iya, betul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.